di lembaran urutan lembaran ini. Setelah kata pengantar baru berisi itu urutannya. Nah, tapi trik cara membuatnya itu biasanya setelah selesai semua kamu buat laporan, barulah buat daftar isi supaya nanti bisa tahu di mana letak daripada bab 1, bab 2 pendahuluan halaman berapa dia. Jadi tidak 2 kali kerja. Kalau kamu sudah duluan buat daftar isi, belum ada isinya apa, sementara belum selesai laporan kamu. Saya coba kasih contoh ya, cara membuat daftar isi. Di sini sering orang agak sulit ya, dalam membuat daftar isi. Dibuat dengan cara yang berbeda. Saya coba kasih sedikit contoh. Coba diperhatikan. Cek. Misalnya ini adalah lebar daftar isi kamu. Jadi caranya biasanya judul itu dibuat di tengah. Kalau mau buat tengah untuk ngetik bisa menggunakan keyboard Ctrl E. Dan ukuran judul biasanya itu 14. Ukuran judul ya. Nah, isinya itu semua 12. Itu kalau laporan. Nah, sebelum sampai ke sana dulu, saya coba ajak kita untuk mengatur kertas. Dalam mengatur kertas, sampai kita pakai. Kertas yang dipakai adalah ukuran kertas A4. A4. Kertas A4. HVS A4 ini. Kertas A4, ukuran 4. Bisa ya? Bisa dicatat juga. Semua ya, bukan hanya satu jurusan, semua jurusan menggunakan ukuran ini. Kemudian ukuran kertasnya, batas marginnya, margin atas, samping kiri kanan dan juga bawah. Kita pakai ya umum saja. Cara mengaturnya itu bisa kita pilih di menu page layout. Kenapa? Kemudian di page up. Kita coba buka ya. Jadi ini kertas kita. Klik paper, tentukan dulu jenis kertasnya. Di sini yang sudah bawaan sama saya ini adalah ukuran letter atau kuarto. Jadi kita ganti dia jadi ukuran A4. Ini ukuran A4. Klik. Kemudian kembali ke margin. Batas kiri, batas kanan, batas atas, batas bawah. Nah, di sini ada top, bottom, left, dan right. Semua tahu ya? Ini bahasa Inggris memang. Top itu apa? Oke, bottom, bawah, left, depan, right, belakang. Yang mana? Left apa? Kiri. Oke, berarti batas tepi kiri. Kalau right, batas tepi kanan. Kita buat yang top itu adalah 2 cm dari pinggir kertas. Kemudian bottom juga 2. Left kiri itu 3. Kenapa 3? Kenapa berbeda dengan yang lain? Dan yang lain right 2. Hanya kiri yang berbeda. Kenapa 3 kiri? Ya, ada yang tahu? Karena enggak ada izin. Apa? Iya betul. Karena nanti kan kita hexer dia pinggir kiri itu, pinggir apa sebelah kiri dan dijilid, sehingga nanti isinya tetap seimbang. 1 cm isinya 22. Nah, itu sebenarnya kenapa harus 3 yang ini? Bagus. Kenapa bukan jurusan PKJ kemarin siapa? Jurusan PKJ si bisa. Di sini kan jurusan PKJ ya? Ada. Baik. Terima kasih. Setelah sudah diatur, perhatikan. Sudah di Ya, baik. Sedikit lagi waktu
waktu kita soalnya. Kita selesaikan ya. Setelah diaduk, diokekan. Nah, setelah diokekan itu bisa kamu lihat nanti hasilnya. Ini terlalu besar juga ukurannya. Nah, kira-kira tampilannya kertas itu nanti seperti ini. Jadi yang sebelah ini sebelah sudah ya. Kita langsung masuk pada contoh sedikit untuk daftar isi. Nah, cara membuat daftar isi. Jadi bisa dibuat diketik daftar isi. Daftar isi. Nah, jenis huruf semua kita kasih yang umum juga. Jenis huruf yang kita pakai itu Times New Roman. Itu jenis huruf. Bisa dicatat juga kalau lupa ya. Di sini bawaan di laptop ataupun di komputer kita itu kadang-kadang berbeda. Kalau bawaan di sini itu jenis hurufnya Calibri dan juga ukurannya 11. Jadi jangan nanti melalaikan ini. Ini kalau kamu lupa menentukan jenis huruf itu juga nanti kita nilai dan juga ukuran hurufnya. Tadi kita bilang bahwa judulnya itu ukurannya 14 saja. Kita blok dulu, kita ganti jenis hurufnya Times New Roman ini ya. Kemudian ukurannya 14. Oke, di enter. Dan biasanya itu kalau judulnya juga dibuat tebal. Nah, dikasih tebal, ini dia tebal. Bold. Oke. Nih, yang kita tulis. Kemudian silakan enter dan buat mulai lihat sekarang. Perhatikan laporan yang sudah kamu buat. Di halaman pertama itu apa kira-kira? Misalnya misalnya kamu itu tidak diikut sertakan ya, tidak terisi. Dia hanya yang berisikan poin-poin tertentu. Misalnya mulai dari kata pengantar. Kalau kita tadi lebar pengesahan pun tidak diikut sertakan. Biasanya itu dari kata pengantar. Jadi halaman yang diberikan di daftar isi itulah dimulai dari kata pengantar saja. Jadi misalnya nah, bagaimana supaya ini bisa lurus? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, maka selesai prakteknya. Selesai nanti apa? Pembekalan. Nanti saya kasih dia sertifikat penghargaan. Kalau ada yang bisa membuat daftar isi dengan rapi, membuat apa namanya? Bagaimana supaya rapi dia? Ada? Oke, kalau tidak ada, jangan dipermasalahkan. Saya coba perhatikan. Untuk merapikan ini, di sini sering apa? Kacau daftar isi ini. Silakan tekan spasi. Kemudian kita pakai tabulasi. Kita bermain di tabulasi supaya rapi dia. Tabulasi yang kita pakai itu adalah tabulasinya yang right tab atau tabulasi kanan. Nih. Jadi kita bisa posisikan di mana sampainya nanti. Misalnya di sini, kita tekan di sini. Kemudian posisikan di sini tabulasi kanan. Kita tukar lagi jadi tabulasi kiri supaya rapi nanti hurufnya. Posisikan di ukuran 15. Oke, perhatikan. Jadi kita set sekarang. Kita set tabulasinya, kita atur, double klik yang sudah diatur tadi, tabulasi right tab, tabulasi kanan. Kemudian